Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang energy performance indicators. Kita kemarin sudah sampai di salah satu metode, yaitu dengan membuat modeling matematik menggunakan regresi, yaitu dengan cara mencari hubungan antara konsumsi energi atau Y di sini, ya, dengan variabel atau drivernya atau variabel independennya, yaitu drivernya di sini adalah produksi, ya. Tetapi untuk itu kita harus coba dulu juga nanti menghitung, menghitung regresi ini, kita juga menghitung korelasinya. Apa itu korelasi? Yaitu kita ingin melihat, ya, sejauh mana sejauh mana hubungan relasi antara produksi yang kita anggap sebagai driver konsumsi energi itu dengan konsumsi energinya. Jadi kan kita mengasumsikan bahwa production atau produksi per bulan ini, total produksi per bulan ini, inilah faktor atau variabel yang menentukan konsumsi energi per bulan. Nah, di statistik itu ada cara untuk melihat korelasi, ya. Korelasi seberapa dekat hubungan antara total produksi ini per bulan dengan konsumsi energinya, ya. Lalu kita nanti akan mencoba membuat persamaan regresinya. Nah, sebagai contoh di sini adalah total produksi ini nanti akan saya berikan contoh perhitungan aktualnya di Excel. Total produksi ini adalah gabungan antara produksi 3 produk dalam contoh ini, yaitu pulp, bubur kayu, paper, dan tisu. Jadi per bulan itu ada 3 produk. Nah, produknya itu kita total sebulan itu katakanlah 334.000 ton. Demikian juga bulan Februari dan selanjutnya sampai bulan Desember. Konsumsi energinya adalah ini. Nah, kalau kita mencoba mengkaitkan antara total produksi dengan energi, dua variabel ini, di mana energi adalah variabel dependent atau Y, sedangkan total produksi adalah independent variabel atau drivernya, ya kan, atau variabel yang berubah-ubahnya, maka persamaannya kita dapatkan adalah Y sama dengan minus 1,8 X plus, ya, sekitar 10 juta ini, plus 10 juta gigajoule. Nah, nanti akan muncul R square-nya. R square ini adalah angka untuk menentukan tingkat korelasi dari total produksi dengan energi. Ya. Kalau angkanya itu mendekati 1, ya, angkanya mendekati 1, artinya variabel X ini berkorelasi dekat dengan variabel Y. Itu kalau angkanya mendekati 1. Tapi kalau angkanya mendekati 0, R square mendekati 0 seperti ini, 0,0016, artinya apa? Artinya total produksi ini, ya, hanya total produksi itu korelasinya jauh dengan energi, ya. Korelasinya jauh dengan energi. Jadi kalau kita lihat persamaan ini, X ini adalah production di sini, ya, produksi. Lalu konsumsi energi adalah Y. Lalu hubungannya ditulis dalam persamaan ini. Kalau kita lihat titik-titiknya ini scatternya tidak beraturan, ya. Titik-titiknya tersebar tidak beraturan. Jadi persamaan ini menunjukkan apa? Bahwa antara X dan Y tidak berhubungan secara linier. Tidak berhubungan secara dekat. Jadi tidak linear hubungannya, mengacak seperti ini. Dan ini tunjukkan dengan angka R square yang tinggi. Ya, jadi saya tidak akan banyak menjelaskan soal statistik di sini. Anda bisa mempelajari sendiri soal statistik, ya. Tetapi nanti akan sedikit dijelaskan tentang kegunaannya statistik untuk perhitungan-perhitungan ini. Nah, kita juga nanti akan bisa mengecek tidak hanya R square yang kita cek, tetapi juga errornya, ya kan? Coefficient variance of root mean square error, ya, mean bias error, ya, independent variable sensitivity, interstep tes statistiknya. Nah, ini angka-angkanya harus begini, ya. Harus begini. Ya. R square harus lebih besar dari 0,75, koefisien varian root mean square harus lebih kurang dari 0,2, mean bias errornya itu kurang dari 0,005, independent variable sensitivity-nya harus lebih besar dari 2, intercept statistiknya harus lebih besar dari 2. Nah, kalau kita lihat di sini hampir semuanya no, ya kan? Termasuk yang paling gampang yang muncul dari persamaan regresi adalah R square. R square-nya harusnya 0,75, sedangkan ini 0,0016.
ya, atau jadi ini tidak memenuhi syarat, ya. Tidak memenuhi syarat. Artinya persamaan ini tidak bisa kita gunakan, ya, untuk menjadi persamaan energi baseline, ya, untuk menjadi persamaan energi baseline. Nanti kita harus mencari metode-metode lain atau cara perhitungan lain, ya. Nah, nanti kita kalau kita sudah menghitung, kalau kita sudah mendapatkan persamaan yang sesungguhnya, maka persamaan itu bisa digunakan untuk menghitung prediksi, ya. Ini mestinya prediksi energi, ya, prediksi energi. Lalu ini adalah aktual listrik, ya, aktual listrik, aktual penggunaan listriknya. Uh, Baik, coba kalau kita lihat dulu ke apa namanya, ke Excel untuk memperlihatkan perhitungan-perhitungannya. Kita buka dulu Excelnya. Nah ini dia. Oke. Tadi kita sudah lihat di sini bagaimana sih sebetulnya mencari persamaan ini gampang saja. Anda tinggal ini kan total produksi di sini, total production, ya. Total produksi di sini per bulan. Ini bulan 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, bulan ke-12. Ini total produksi dan ini energi. Total produksi ini adalah jumlah produksi dari pulp, paper dan tisu. Ya, pulp, paper dan tisu. Totalnya adalah ini. Ya, totalnya ini. Dia adalah total production. Bagaimana kalau kita kaitkan antara total produksi dengan energi ini? Maka kita nanti bisa buat persamaan ini, kita bold seperti ini, kita block seperti ini. Lalu kita insert, ya kan? Kita insert, lalu kita bikin persamaannya, ya. Persamaannya ini, ya. Axis scatter. Nah, ini, ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini udah saya pernah buat sebelumnya. Saya singkirkan dulu, ya. Mana tadi, ya. Jadi akan jadinya seperti ini, ya. Jadinya seperti ini. Sorry, ya. Nah ini, sorry, yang ini yang atas nih, yang atas yang tadi barusan kita buat. Lalu dari sini nanti Anda lihat di sini quick layout-nya. Lalu Anda pilih yang ada function-nya di sini. Nah, function-nya. Oh, sorry, ini masih yang ini, ya. Kita lihat function-nya di sini. Ya. Kita Nah, nanti akan muncul di sini seperti ini, ya. Akan muncul seperti ini function-nya. Ya. Akan muncul function-nya ini. Ya, jadi saya ulangi lagi, Anda blok seperti ini, lalu Anda insert, Anda cari dengan scatter ini, ya, model scatter ini, ya, atau Anda lihat di sini pakai scatter yang ini, ya, Anda model ini. Lalu setelah jadi scatternya, Anda bisa lihat ke apa namanya, ke chart desainnya. Anda bisa lihat di quick layout-nya ini, Anda bisa pilih yang pakai ada function-nya ini. Nanti akan muncul function-nya. Ya, kadang-kadang Excel juga langsung menunjukkan, ya, seperti ini contoh insert, lalu dia akan muncul di sini beberapa jenis grafik. Kita pilih yang ini grafiknya, ya. Kita pilih yang ini grafiknya. Nah, kita lihat di sini persamaannya adalah Y sama dengan minus 1,8 plus 10 juta, di mana R square-nya adalah 0,16. Dan R square ini dianggap belum layak, ya kan? Belum layak. Maka kita coba cara yang lain, ya. Drivernya bukan total produksi, tetapi drivernya adalah X1, X2, X3. Jadi ada 3. Drivernya adalah produksi pulp, produksi paper, dan produksi tisu. Jadi tidak ditotalkan, tetapi dihitung satu-satu. Dengan demikian maka X-nya menjadi 3, ya. X-nya menjadi 3. Kalau ini kan X-nya 1. X-nya 1, kalau ini X-nya 3. X1, X2, X3. Nah, untuk menghitungnya ada 2 cara. Pertama, Anda bisa menggunakan cara yang menggunakan apa namanya, aplikasi regresi, ya. Nanti akan munculnya seperti ini. Bagaimana caranya? Anda
blok ya, atau Anda langsung saja ini saya hapus dulu, ini hasil saya yang buat sebelumnya. Eh, Anda buat dulu, Anda lihat di data sini, lalu ada data analisis di sini. Nah, di data analisis ada regresi. Kalau Anda belum punya regresi di sini, maka Anda add on dulu. Jadi di Excel Anda tambahkan dulu regresi. Ya, Anda bisa pelajari di YouTube bagaimana caranya, gampang, tidak sulit. Jadi Anda lihat di menunya Excel, lalu Anda add on, lalu Anda pilih Anda tambahkan regression. Nah, kalau kita sudah ketemu regresi di sini, maka kita oke kan. Nanti akan muncul ini, ya, akan muncul ini. Lalu di sini ada input Y. Y-nya mana? Y-nya adalah energy usage. Energi konsumsi Y-nya. Oke. Lalu Anda lihat, lalu di sini diminta input X range-nya. Ya. Input X range-nya mana? X-nya adalah ini. Ini dari pekerjaan sebelumnya, jadi sudah ada angkanya. X-nya semua. Jadi X1, X2, X3 semuanya di blok. Jadi ini meliputi wilayah ini, ya. X-nya meliputi wilayah ini. Nah, sudah jadi di situ. Lalu output range-nya, Anda mau letakkan di mana output range-nya? Misalnya saya mau letakkan di sini output range-nya, ya, di sini. Oke. Oke, lalu saya oke kan. Oops, sorry, input range must contain at least one data point. Oh, sorry, tadi ada yang kehilangan. Jadi inputnya ini, ini Y, ya, ini Y-nya. Lalu X-nya adalah ini. X-nya adalah ini, oke. Oke, lalu di oke kan. Oh, masih tidak bisa. Oke, ini saya hapus dulu. Output range-nya di sini. Output ya, oke, output range-nya saya pilihkan di sini saja. Lalu oke. Nah, ini muncul. Muncul seperti ini. Nah, dari sini hasilnya kita lihat bahwa multiple R-nya meningkat. Dari tadinya 0,0016, ya, ini yang tadi 0,0016 menjadi R square-nya menjadi 0,77. Berarti sudah lebih besar dari 0,75. Artinya apa? Berarti persamaan ini memenuhi prasyarat, ya. Nah, bagaimana cara menuliskan persamaan ini? Anda lihat di sini muncul intercept di sini. Ada X variabel 1, X variabel 2, X variabel 3. Ya, dan ini intercept-nya. Berarti persamaannya begini nulisnya. Y sama dengan X1-nya 2,0399. Ya, anggap aja 4 di belakang huruf desimalnya, ya. Ada angka 4 angka di belakang desimal. Ditambah bukan ditambah, dikurang 0,229, ya. Ya, 0, sorry, bukan 0, tapi 229,52 X2, ya, plus 696,64 X3. Jadi saya besarkan, nah gitu ya. Jadi lalu plus intercept-nya adalah ini 1,433,764,27. Oke. Jadi ini persamaannya. Ya, persamaannya. Y sama dengan 0,033 kali X1 dikurangi 229 X2 kali X2 plus 696,64 X3 dikali X3 plus ini base load-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Sekitar 16 juta gigajoule. Dari mana angka-angkanya? Dari sini angka-angkanya. Nah, ini angka-angkanya. Harus Anda perhatikan angka-angkanya itu. Ya, angka-angkanya itu. Oke, nah itu angka-angkanya, ya. Nah, regresi ini sudah memenuhi syarat. Kenapa? Paling tidak dari sini setelah sepintas, karena R square-nya sudah 0,77. Lebih besar daripada 0,75, ya. Lebih besar daripada 0,75. Gitu ya. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah saya presentasikan sebelumnya di persamaan ini, ya.
Nah, di persamaan ini sebelumnya yang pertemuan yang ke-11, presentasi yang ke-11, ini saya tuliskan misalnya baseline persamaan linear regresinya bisa seperti ini. Y sama dengan 16 juta sekian plus 2,0 sekian X1 minus 229 X2 plus 696,64 X3. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh. X1-nya adalah produksi pulp, X2-nya produksi paper, X3-nya adalah produksi tisu. Sedangkan Y-nya adalah energi yang dibutuhkan. Nah, ini salah satu contoh. Nanti ada cara yang lain untuk menghitung ini, metode yang lain untuk menghitung ini, sekaligus menjelaskan lagi lebih lanjut, lebih dalam soal konsep ini. Demikian.